tuh suka bertanya-tanya ya, kira-kira manfaat pramuka tuh buat kita tuh apa sih? Iya. Manfaat dari pramuka itu adalah pembentukan karakter ya. Terus juga melatih kemandirian dan tanggung jawab. Apa sih Pak manfaat dari kalau kita udah dapat Garuda itu? Iya. Nah, kenapa Garuda tuh menjadi apa ya bahasanya tingkat tertinggi dari setiap Pramukaan ya? Iya, dari kepramukaan tuh. Baik. Dan sebagai anak SMA ya ingin melanjutkan ke kampus itu sangat bisa sekali ya. UIN Bandung, terus apalagi yang ada UIN Bandung IPB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Selamati. Ya, kembali lagi bersama kita ya Pak Bian. Iya, sama kita. Nih ya. Di mana? Di mana? Di The Best Podcast. Kembali lagi di The Best Podcast sama host paling favorit, Paling kece, paling mantap ya. Bersama saya Levi dan saya Fabian Sinatria. Mantap, kita kembali lagi di The Best Podcast. Setelah sekian lama nih kita udah gak record lagi ya. Record lagi nih. Alhamdulillah sekarang ada kesempatan lagi. Ada kesempatan lagi. Alhamdulillah. Kira-kira Lep, sekarang kita bahas apa sih? Hari ini kan ini karena apa kita pakai baju Isi. Bantara nih. Kelihatan ya? Pakai baju pramuka blok Bantara pakai kacu, kelihatan ya. Udah kelihatan ya bahasanya. Kita bakal bahas tentang Hari Pramuka. Nah, betul. Mantap banget. Dan buat Hari Pramuka ini kita juga undang guest star spesial loh. Ya, tamu spesial ya. Tamu spesial juga. Langsung aja Pak. Langsung aja ya. Langsung aja. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum Pak. Pak Fahmi. Ya, waalaikumsalam. Sehat kalian? Alhamdulillah. Pokoknya sehat Pak. Sehat. Terima kasih sudah diundang ya Iya. ke sini. Semoga obrolan kita, diskusi kita ini bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Langsung aja kali ya. Langsung aja. ya. Gaskan. Ya. Nih Pak, langsung aja kita mau nanya nih. Oh, langsung saja nih. Langsung saja. Ya, langsung ke intinya ya. To the point ya. To the point. Oke. Nih Pak, menurut Bapak nih Pak, Ya. Bapak kan selaku pembina pramuka nih. Ya. Menurut Bapak, kita juga pengen tahu nih sejarah pramuka itu seperti apa sih Pak menurut Bapak? Ya, baik, sejarah ya mungkin untuk sejarah berawal ya dari negara Belanda ya. Jadi Indonesia kenapa ada pramuka? Karena Indonesia dulu dijajah oleh Belanda. Ya, dulu Belanda membawa kepanduan yang ada di Indonesia. Terus otomatis mereka membuat kepanduan yang itu bernama NIPP ya, yaitu kepanjangannya Nederland Indische Vereeniging ya, seperti itu. Ya pokoknya itu bahasa Belanda lah. Kalau bahasa Inggris lah lumayan bisa. Kalau bahasa Sunda ada beda. Intinya seperti itu. Intinya perkumpulan kepanduan yang ada di Belanda, kan Nederland ya. Seperti itu. Nah kemudian orang-orang Indonesia ataupun para pemuda Indonesia ini tertarik nih. Karena apa? Kenapa tertarik? Karena ini adalah menjadi wadah bagi para pemuda untuk bisa memnajadi jembatan atau menjadi fasilitator rakyat seperti itu. Ya. Akhirnya mereka membuat kepanduan, tapi namanya masih ada pepinder-pepindernya. Jadi masih ada nama Belanda-Belandanya. Unsur Belandanya masih ada ya. Tapi orang-orangnya Indonesia. Gitu. Akhirnya apa? Banyak sekali organisasi-organisasi itu yang pada saat itu didirikan oleh orang Indonesia, kepanduan itu dengan nama pepinder-pepinder. Pokoknya ada nama pepinder-pepindernya seperti itu. Akhirnya Belanda pun merasa resah nih. Kenapa resah? Ini otomatis menjadi pergerakan. Karena pada saat itu kan Belanda sedang menjajah. Otomatis dengan adanya pergerakan, dengan adanya persatuan, perkumpulan, organisasi ini menjadi ancaman, betul sekali. Menjadi ancaman bagi negara Belanda, dan otomatis ya kemerdekaan akan semakin cepat kan. Kalau penjajah kan otomatis ingin menjajah lebih lama. Seperti itu, terus menerus. Akhirnya pada saat itu Belanda untuk segera membubarkan, tidak ada lagi kepanduan, ya seperti itu. Akhirnya bubar. Tapi kan otomatis Indonesia tidak
tinggal diam. Iya, dia. Sikapnya seperti akhirnya membuat lagi kepanduan. Namanya kepanduan yang dipelopori oleh Kiai Haji Agus Salim. Makanya kenapa Kiai Haji Agus Salim ini sebagai Bapak Pandu Indonesia seperti itu ya. Akhirnya berdirilah kepanduan itu yang ada di Indonesia ya, sampai banyak sekali seperti itu. Nah, lanjut ke setelah tahun 45 ya. 45 tahun 17 Agustus 45 merdeka kan Indonesia. Nah, setelah merdeka Indonesia kan mempunyai negara nih. Nah, otomatis pada tahun 61 ya, pada tanggal 20 Mei 20 Mei tahun 1961 akhirnya pemerintah Indonesia ya, atau yang pada saat itu presidennya adalah Insinyur Soekarno ya, menyatakan ataupun Kepres ya, bahwa tidak ada lagi kepanduan yang ada di Indonesia. Jadi supaya menyatu kepanduan itu ya, jadi menjadi satu nama. Supaya apa? Khawatir ini menjadi cikal bakal dari perpecahan. Karena kan setiap daerah nama kepanduannya beda-beda nih. Ya, khawatir ini menjadi apa? Perpecahan. Ya, jadi ada yang mengarah ke perpecahan. Ya. Nah, supaya tidak ada perpecahan maka disatukan. Disatukan nama kepanduan itu menjadi Gerakan Pramuka. Kenapa namanya Pramuka? Karena ini asal katanya itu Poromuko ya. Poromuko ini adalah orang-orang yang satria yang mau berperang seperti itu. Intinya seperti itu. Intinya para pahlawan lah seperti itu. Akhirnya dijewantahkan menjadi Pramuka, yaitu Praja Muda Karana. Artinya apa? Yaitu adalah anak-anak muda yang suka berkarya. Berkarya apa? Berkarya dalam hal yang positif seperti itu. Itu yang diharapkan dalam kepramukaan. Jadi nilai-nilai positif ini yang diharapkan dalam kepramukaan seperti itu. Ya, itu pada tanggal 20 Mei tahun 1961 ya. Jadi sudah resmi bahwa nama kepanduan ini berubah menjadi Gerakan Pramuka. Jadi tidak ada lagi nama-nama lain. Seperti itu, untuk supaya adanya kesamaan, persatuan. Jadi khawatir kalau berbeda nama ya khawatir perpecahan seperti itu sepertinya. Akhirnya dibentuklah namanya Gerakan Pramuka. Nah, lanjut ke tanggal 14 Agustus. 14 Agustus ini langsung Presiden Soekarno itu melantik dari kepengurusan dari tingkat Kuarnas, ketuanya siapa dan sebagainya pada 14 Agustus tahun 1961. Nah, akhirnya dideklarasikan menjadi tanggal lahirnya kepramukaan. Makanya sekarang setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai pramuka. Nah, pada saat itu kepramukaan ini melaksanakan konvoy. Konvoy mengkampanyekan bahwa inilah pramuka sudah didirikan ataupun sudah dilahirkan pada tanggal 14 Agustus. Makanya kenapa sekarang Agustus ini adalah bulan-bulan yang meriah ya. Kenapa meriahnya? Yang pertama Hari Pramuka, yang keduanya kemerdekaan. Ramai sekali. Mantap ya. Ramai asik banget. Setiap dibuper aja pasti. Benar tidak? Setiap dibuper itu banyak sekali anak-anak yang pramuka. Ya seperti itu. Pokoknya 17 Agustus itu ramainya seperti itu ya. Ada Hari Pramuka dan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi berbarengan lah, meriah sekali. Ya, seperti itu ya. Jadi banyak sekali perjuangan ya, banyak sekali perjuangan yang waktu dulu ya untuk bisa mendirikan pramuka ini. Karena apa? Karena pada saat itu berlawanan sekali dengan para penjajah. Ya, dihalangi, tidak boleh ada pergerakan apapun. Akhirnya sampai sekarang tinggal masanya kita ini tinggal menikmati dan lanjutkan saja seperti itu. Nah, kan udah sejarahnya panjang nih. Panjang ya. Ya, harus season kedua ini. Part kedua khusus sejarah Indonesia ini. Ini secara ya, ini sekilasnya saja. Nah, kan tadi Bapak juga udah nyenggol-nyenggol dikit tentang pramuka, asal kata dari apa dan apa gitu. Nah, saya pengen tahu nih Pak, maksudnya
pramuka tuh apa sih Pak? Oh, iya. Kepramukaan, pramuka, Iya. gerakan pramuka Nah, itu apa sih Pak? Ya tadi juga sudah Bapak singgung ya Iya. terkait. Mungkin kalian juga pernah dengar apa pramuka, kepramukaan dan gerakan pramuka. Nah, kalau pramuka itu adalah orangnya, orang yang melaksanakan pramuka kayak Bapak sebagai pembina, terus ada yang pradana, terus anggota-anggota yang lain, yang sebagainya lah itu atau mabigus itu adalah pelaksana orang-orang yang melakukan kepramukaan. Kalau kepramukaan adalah kegiatan itu. Ya, kegiatan itu seperti apa perkemahan ya, terus apalagi baris berbaris, ya latihan yel itu adalah kegiatan di dalam kepramukaan tersebut. Terus yang ketiga yaitu gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah apa? Persatuan ataupun organisasi. Organisasi yang mencakup dari semua itu. Jadi organisasinya, makanya adanya gerakan itu. Jadi organisasi atau persatuan atau perkumpulan dari kegiatan pramuka. Seperti itu. Itu perbedaannya, ya. Jadi itu ya tadi ya. Ya. Itu pengertiannya Seperti pramukaan ya. Ya, sekilas pandang lah. Iya. Menurut Bapak nih Pak, sebagai pembina pramuka nih, menurut Bapak tuh di kepramukaan tuh kegiatannya tuh apa aja sih Pak? Jelas tentu banyak ya terkait kegiatan pramuka. Ya, mungkin kalian juga sudah mengetahui lah. Sudah ketika kelas 10, kelas 11, sekarang kan kelas 12 nih. Ya, sudah menjadi senior, sudah menjadi apa? Harus menjadi panutan ya. Mungkin kalian juga ketika SMP dan sebagainya SD sudah mengetahui lah apa saja kegiatan pramuka ini. Yang paling sering yaitu adalah kegiatan rutin ya, latihan yang ada di gugus depan, terus apalagi perkemahan. Nah, ini kegiatan perkemahan ini paling apa? Rame ya. Paling ditunggu di setiap sekolah. Setiap tahun juga. Setiap tahun, malah ada yang persami kan perkemahan Sabtu Minggu itu. Karena apa ya? Asik ya, ada ya, di dalamnya ada permainan. Seumuran segitu kan waktu-waktunya main. Iya. Waktu-waktunya apa bermain lah. Seperti itu. Walaupun kulitnya kita dijemur terus ya. Terus seru itu di situ. Ya iya itu ada jelajah alam kan ya, menjelajah. Asik kan situ ya. Asik ya. Terus apa kegiatan sosial, bakti sosial seperti itu ya. Terus kemarin kan kita sudah apa bagi-bagi takjil ketika Ramadan. Ya mungkin kalian juga mengikuti ya. Ketika Ramadan terus apa mengajar ngaji di anak-anak SD seperti itu adalah salah satu bakti sosial. Terus lomba juga dan kepelatihan itu juga sering di dalam kepramukaan itu baik di tiap SMP ataupun SMA itu selalu dilaksanakan kegiatan tersebut. Terus yang terakhir yaitu adalah kegiatan mengikuti SAKA. Nah, SAKA Satuan Karya. Nah, kegiatan Satuan Karya ini adalah kegiatan yang wadah ya, wadah bagi anak-anak pramuka yang ingin mengikuti kegiatan di luar sekolah lah intinya, tapi di bawah naungan pramuka seperti itu. Contohnya ketika SAKA pariwisata, nah berarti anak-anak yang menyukai kepariwisataan bisa mengikuti masuk ke pariwisata contohnya. Terus kalau menyukai polisi Bayangkara di Polres Kuningan itu setiap minggu kan selalu latihan seperti itu. Terus mungkin di TNI itu Wirakartika. Terus di mana lagi di sosial Saka Kencana. Terus di kesehatan ya mungkin kesehatan itu Bakti Husada. Terus di mana lagi di mana Bakti Kehutanan. Nah itu bisa mengikuti. Jadi ini menjadi wadah tambahan lah intinya. Tambahan mengikuti kegiatan saya pengen nih ikut nih untuk menambah pengalaman. Pengalaman contohnya pengen jadi ini jenderal. Ya, jenderal TNI atau polisi. Nah, bisa ke sana ke Wirakartika ataupun ya setidaknya pernah masuk polisi kegiatan gitu. Nah, seperti itu. Terus pengen jadi dokter ataupun dan sebagainya bisa ke Bakti Husada seperti itu. Ya intinya sebagai wadah aja, memperkenalkan lah. Kalau udah kenal kan enak ya, udah kenal dan sebagainya. Intinya memperkenalkan itu. Tambahan. Masuknya organisasi eksternal ya? Ya seperti ya betul organisasi eksternal itu sebagai wadah untuk minat dari seorang anggota pramuka tersebut.
Nah, dari banyak kegiatan-kegiatan itu kan banyak banget nih kegiatan pramuka nih. Ya. Bagi Bapak, menurut Bapak nih, manfaat dari kegiatan-kegiatan itu apa ya sih Pak? Maksudnya kan selain buat ini keterampilan, selain buat ya apalagi Buat ya intinya Ya, itu. manfaatnya Pak. Ya. Manfaat dari Tapi kan pramuka itu kita sendiri. suka bertanya-tanya ya, Iya. kira-kira manfaat pramuka tuh buat kita tuh apa sih? Iya, Gitu. Iya. kadang pramuka kan baris-baris, siang-siang, Iya. panas-panas, Panas-panasan. males kan ya, Iya, iya. kita juga perlu tahu nih Pak, Iya. Manfaatnya apa Ya. sih? Yang paling penting adalah manfaat dari pramuka itu adalah pembentukan karakter ya. Ya, harapannya dari kegiatan pramuka ini adalah yang semula itu ketika dalam pembelajaran malas-malesan seperti itu ya, suka tidur. Nah, dari pramuka ini bisa membentuk karakter nih. Bisa membentuk karakter, bisa berubah karakter yang semulanya itu negatif menjadi positif seperti itu ya. Terus juga melatih kemandirian dan tanggung jawab seperti itu. Jadi harapannya ya seperti itu. Ya, harapannya adanya perubahan karakter. Karakter kan bisa kalau ditafsirkan lebih panjang lagi. Iya, Ya. banyak Jadi ya. banyak lagi. Intinya satu itu perubahan karakter. Yang tadinya ya disiplin, tanggung jawab. Pokoknya semua itu ada di pramuka seperti itu. Jadi manfaatnya yang paling penting adalah perubahan karakter. Nah, jadi ketika seorang atau anak pramuka yang bisa berubah dari karakter negatif ke positif, bagus sekali. Bagus ya. Otomatis orang tua mendukung tidak? Iya pasti Pasti mendukung. 100%. Ya, yang semulanya itu tidak malas belajar. Nah, setelah itu mengikuti kegiatan pramuka, otomatis kenapa nih kok anak saya bersyukur ya? Tiba-tiba ya. Tanda tanya kan orang Iya, tua. pasti tanya. Kenapa sih kok bisa Semangat gitu. semangat belajar, semangat sholat, ya semangat apa lagi dan sebagainya ya, intinya yang ke nilai positif. Otomatis bertanya kenapa nih? Oh ya, dia sharing ikuti pramuka. Otomatis ini akan menjadi dorongan Motivasi ya. motivasi. Nah, seperti otomatis akan mendukung 100% orang tua itu seperti itu. Jadi ya harapannya yang paling penting itu ada perubahan karakter itu seperti itu. Jadi di pramuka ini kita bisa berubah karakter kita ya. Iya. Kita biar lebih baik lagi Ya, bisa lebih baik sih. Iya, seperti itu. Jadi jiwa sosialnya ada, gotong royongnya ada, seperti jadi ketika Nasionalisnya juga ada. nasionalisnya, apalagi nasionalis ya, ketika di masyarakat ya tidak introvert lah istilahnya. Iya, Ya. bisa aktif juga di masyarakat. Aktif, iya, ketika mereka sudah tidak di pangkalan tersebut, sudah keluar istilahnya dari sekolah, maka ketika di masyarakat sudah bisa Sudah bisa memberikan peran gitu ya. peran, bisa memberikan kontribusi. Di masyarakat. Jadi tidak introvert di rumah aja, karena kan sudah tahu nih Iya. di sosial itu seperti apa, di masyarakat seperti apa. Contohnya ketika mengadakan suatu kegiatan, Iya. nah itu kan di pramuka banyak sekali kegiatan-kegiatan. Ya, biasa ya. Ya biasa, udah biasa. Jadi ketika bagaimanakah mengadakan suatu kegiatan seperti itu. Nah, dengan pramuka ini harapannya seperti itu. Menurut Bapak nih Pak, Bapak kan selaku pembina pramuka nih, kira-kira apa aja sih Pak kayak golongan-golongan kepramukaan Ya. itu Pak? Untuk golongan mungkin juga sudah pada tahu ya terkait golongan itu. Kalau golongan yang pertama yaitu adalah dari umur 7 tahun sampai usia 10 tahun. Itu kalau istilahnya anak SD lah. SD ya? Anak SD ya. Kalau SD berarti itu ada tingkat siaga. Siaga itu dari umur 7 tahun sampai 10 lah. 10-11 ya, itu untuk tingkat SD, namanya siaga. Nah, kemudian lanjut lagi ke tingkat penggalang. Nah, penggalang berarti tadi SD ke SMP dan sederajat lah, SMP ataupun MTS. Itu dari usia 11 sampai ke 15 lah. Nah, seperti itu. Terus kalau dari SMP ke SMA yaitu dari penegak dari usia 16 sampai 20. Nah, kalian kan sedang masa penegak. Ya, penegak. Umur kalian berapa sekarang? 17 ya, berarti masih masuk ke kategori penegak atau SMA seperti itu ya. Terus dari umur 21 sampai ke 25 ini adalah di golongan pandega. Nah, itu pandega ini kalau masalah pendidikannya berarti di universitas kan? Iya, di perkuliahan ya. Perkuliahan itu suka ada pramuka seperti itu ya. Jadi pokoknya setiap
perkuliahan pasti ada organisasi pramuka. Nah, itu seperti itu. Jadi itu bisa dikategorikan dari segi usia seperti itu. Nah, selain golongan kan juga ada tingkatan-tingkatan juga ya Pak. Ya, Kayak betul, kita betul. Di apa namanya? Di apa? Apa sih? Nah, ini kan kita Bantara nih. Oh, Bantara. Bantara. Ya, ya. Kita ada Laksana. Itu di setiap golongan berarti juga ada dong Pak gitu Iya. tingkatan gitu. Jelas pasti ada ya. Jadi Iya. setiap golongan atau tiap tingkatan lah, golongan dari tingkat siaga, penggalang, terus penegak ataupun sampai ke pandega itu pasti ada tingkatannya ya. Yang pertama yaitu di tingkat siaga. Siaga itu adalah dari tingkat mula bantu tata gitu. Tandanya yang hijau gitu ya. Kalau di sisi kiri gitu. Jadi kalau ada satu hijaunya berarti tandanya itu mula. Tingkatannya jadi sudah mencapai tingkat mula. Nah, mula terus keduanya dibantu tata ya. Makanya kalau tingkat kedua mula bantu tata seperti tiga. Jadi kalau tiga itu berarti sudah tata. Nah, sekarang kita ke SMP atau ke penggalang. Nah, kalau penggalang mungkin kalian juga sudah sering melihat ya anak-anak SMP yang di sininya garis merah 1, 2, 3 itu bukan tingkatan kelas. Waktu bawa MTS ketika itu ini tingkatan kelas, oh bukan ternyata itu ada tingkatan dari kepramukaan. Nah, kirain ini adalah tingkatan kelas, kelas 7, kelas 8, sudah ternyata bukan setelah ya namanya ini ya setelah dapatkan ilmu. Nah, nanti itu ada tingkatan dari kepramukaan dari golongan penggalang. Jadi kalau tingkat pertama yaitu kalau dari penggalang ramu, keduanya rakit sama terap. Ya. Nah, jadi kalau 3 itu berarti terap. Kalau 2 berarti rakit. Rakit. Kalau pertamanya adalah ramu. Jadi kalau 1 berarti ramu dan seterusnya seperti itu. Terus yang kalian kan sudah ada Bantara nih, ada tingkatan penegak. Nah, dari penegak itu adalah ada 2 yaitu penegak Bantara dan Laksana. Nah, kalian kan sudah Bantara nih. Ya, masih ada waktu lagi. Masih ada waktu 1 tahun lagi. Kalau gimana kalau sudah lulus bisa aja karena kan masih usia. Usianya usia penegak itu kan sampai 20 tahun. 20 tahun. Ya, seperti itu. Jadi kalau penegak berarti Bantara. Setelah itu berarti keduanya yaitu adalah Laksana. Jadi kalau kalian mau melanjutkan lagi ke Bantara, silakan tinggal mendaftar untuk uji SKU Laksana seperti itu ya. Kalau Pandega berarti tidak ada ya. Pandega hanya SKU-nya saja, tidak ada tingkatannya seperti itu. Terus yang paling tinggi yaitu adalah Pramuka Garuda. Nah, ini adalah yang tingkatan kasta tertinggi dari setiap golongan, baik itu golongan siaga, terus penggalang, penegak ataupun pandega seperti itu ya. Jadi itu tingkatan-tingkatannya. Jadi ternyata di pramuka itu ada tingkatannya ya? Iya, ada tingkatannya kan harus mengisi SKU dulu. Nah, jadi setiap rutin seminggu sekali itu kan diberikan materi nih. Diberikan materinya itu menyesuaikan yang ada di SKU. Jadi SKU itu harus jadi pembina ataupun pelatih harus memberikan materi yang ada di SKU ya, seperti itu. Jadi ketika sudah diberikan materi di SKU tersebut, maka tinggal tes aja seperti itu. Tinggal tes secara bertahap. Nah, jadi setelah uji maka adanya pelatihan seperti itu. Jadi seperti itu. Makanya latihan rutin itu tujuannya yaitu untuk memberikan materi di dalam SKU tersebut. Ya gitu ya ternyata ya. Ya, jadi. Oh iya nih Pak, saya mau nanya juga nih Pak terkait Bapak kan pembina pramuka juga nih. Ya. Di pramuka tuh kalau salah tuh ada yang namanya tuh TKU atau tanda kecakapan umum. Itu tuh biasanya muatnya apa aja sih Pak? Atau artinya deh? Oh iya, jadi TKU adalah tingkat tanda kecakapan umum gitu. Jadi tanda kecakapan umum ini adalah tandanya itu tadi sudah Bapak singgung juga bahwa untuk setiap tingkatan itu ada tandanya. Kalau untuk Bantara ya itu tandanya di sini. Itu. Terus kalau Laksana kalau berarti di sini. Sini juga ya. Kalaupun kiasan filosofinya banyak sekali. Kalau Bantara dulu kan
Bantara berasal dari Sanskerta gitu, yaitu adalah nama ajudan, ya, ajudan atau seperti itu. Kalau di pramuka berarti diambilnya kalau di pramuka yaitu adalah penjaga dari Trisatya dan Dasar Dharma. Kalau laksana yaitu adalah melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan seperti itu. Itu sih filosofinya seperti itu. Tadi kan Bapak juga ada nyinggung udah soal TKU, udah Garuda juga nih. Iya. Nah, kenapa? Kan kalau yang saya tahu ya Pak, buat Garuda itu salah satu syaratnya kan juga ada TKU juga ya Pak, TKU dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa Garuda tuh menjadi bahasanya tingkat tertinggi dari setiap Iya, dari kepramukaan tuh, baik dari yang siaga, penggalang, penegak, pandega itu kan tingkat tingginya Garuda. Kenapa Garuda bisa bisa sehebat itu ya? Bisa sehebat itu, dan apa sih Pak manfaat dari kalau kita udah dapat Garuda itu? Iya, yang paling penting adalah Garuda ini adalah ketika sudah mencapai Garuda itu bukan hanya tujuan akhir. Jadi ketika sudah mencapai Garuda itu udah gak ikut pramuka lagi dah, karena sudah dapat sertifikat, sudah dapat apalagi medali dan sebagainya. Itu bukan dari semua itu, bukan tujuan utamanya. Jadi pramuka Garuda ini adalah menjadi menjadi motivasi bagi yang lain dan bisa memberikan contoh bagi yang lain. Seperti itu ya. Tujuan utamanya bukan yang penting saya sudah pramuka Garuda nih, udah gaya-gayaan. Sininya sudah gaya-gayaan, pamer ke teman dan sebagainya. Wah, saya udah pramuka Garuda nih, seperti itu. Jadi bukan itu yang paling penting. Jadi adalah bisa apa yang diberikan untuk bisa contohnya kalau masih sekolah apa yang akan diberikan untuk sekolah ini, apa yang akan diberikan kontribusinya ketika di sekolah, di masyarakat. Itu yang diharapkan sebetulnya. Namun itu yang paling penting, esensinya yang paling penting. Tapi kalau dari segi pendidikan, ya memang itu adalah prestasi tertinggi dari setiap golongan. Itu contohnya ketika seorang anak SD atau siaga yang sudah mempunyai pramuka Garuda itu bisa masuk ke SMP yang dia inginkan seperti itu. Jadi jalur organisasi seperti itu bisa masuk ke SMP, melanjutkan ke SMA. Nah, itu bisa dengan prestasi pramuka Garuda itu. Begitupun dengan anak kalian sebagai anak SMA ya, ingin melanjutkan ke kampus, itu sangat bisa sekali ya, bisa sekali dengan ditopang dengan prestasi-prestasi yang lain ya, prestasi akademik ataupun non akademik seperti itu ya. Kemarin kan kalian juga sudah dengar ya kan ya, bahwa ada Kanabil ya, Kanabil nanti kalian undang juga sebagai motivasi nih, sebagai motivasi ataupun informasi juga bagi anak-anak pramuka khususnya yang ada di Kuningan ini. Betul tidak? Ini bagaimana nih teknisnya seperti itu, persiapannya seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi ini juga sebagai wadah juga pramuka ini. Jadi makanya Bapak berharap itu dari kepramukaan itu bisa adanya prestasi seperti itu. Jadi tujuan Bapak itu mengharapkan yang dua. Yang pertama bisa menghantarkan anak-anak berprestasi. Yang kedua adalah bisa merubah. Jadi harapannya bisa berubah. Kalau merubah kan ini susah ya. Jadi harapannya bisa berubah dari kepramukaan tersebut seperti itu. Jadi itu. Menurut pengalaman Bapak nih Pak, kan kemarin kita sudah melihat ya kelas kita nih lulus dari pondok ini. Nah itu tuh kemarin tuh kalau salah ada yang jalur pramuka kan seperti tadi Kanabil. Nah itu tuh ke universitas apa sih Pak yang ada lewat jalur Garuda ya? Ya kebetulan di Kuarda Jawa Barat ya. Jawa Barat ini juga penting ya kan disampaikan. Kuarda Jawa Barat ini kemarin sudah bekerja sama ya dengan kampus-kampus yang ada di Jawa Barat khususnya, yaitu yang pertama di UIN Bandung ya. UIN Bandung, terus apalagi yang ada UIN Bandung IPB Pertanian Bogor. Nah, itu terus ada di UIMA Universitas Indonesia Maju. Nah, terus di UNJ ya, bagi yang domisilinya di Jakarta ya bisa mendaftar ke
kampus UNJ seperti itu. Nah ini makanya biasanya ini Kuarda Jawa Barat ini adanya edaran ya, ataupun informasinya ini rekrutmennya ini ketika semester 2. Semester 2. Jadi ketika semester 2 pembina harus segercep mungkin. Iya. Harus secepat mungkin dari sekarang nih. Dari sekarang harus bisa menginventarisir, mempersiapkan. Pengennya masuk ke kampus mana? Barangkali ingin masuk jalur pramuka, kan bisa nih diakomodir oleh pembina tersebut. Nah dari sekarang nih diakomodir, ditanyain apakah mau tidak masuk jalur pramuka, masuk kampus ke jalur pramuka seperti itu. Dari sekarang, nanti ketika semester 2 sudah ada edaran, maka tinggal action aja. Tinggal langsung ya. Tinggal action, tinggal daftar. Iya. Dan sekarang tuh didata nih. Pengen masuk kampus mana, prodinya apa, jurusannya apa, seperti itu. Kan prestasi akademiknya apa, non akademiknya contohnya pintar di basket, seperti itu, ikut renang dan sebagainya. Dari sekarang diinventarisir nih sertifikat karena itu akan dibutuhkan sekali. Ya seperti itu. Kalau bisa dari sekarang di scan seperti itu. Jadi, berarti ada tahapan-tahapannya ya? Ya ada tahapan-tahapannya. Setelah itu kita mendaftar ke Kuarcap. Jadi di Kuarcap dulu, nanti Kuarcap akan mendaftarkan ke Kuarda Jawa Barat. Nah dari Kuarda Jawa Barat ini akan ada seleksi lagi. Mudah-mudahan dari sertifikat-sertifikat yang menunjang itu bukan hanya Pramuka Garuda saja, tapi ada sertifikat yang lain. Mudah-mudahan bisa memberikan rekomendasi untuk bisa masuk ke kampus tersebut. Nah, jadi setelah dapat rekomendasi kan, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah satunya kan, masuk. ya seperti itu. Ya, contohnya kan Kanabil sudah kemarin kan sudah ikut masuk ke kampus jalur pramuka seperti itu. Ya. Iya. Jadi dari sekarang nih para pembina yang membina khususnya di penegak untuk mempersiapkan, karena ya memang banyak sekali persyaratan dan persyaratannya seperti itu. Itu nanti kalau untuk lebih jelasnya ini mungkin kalian nanti bisa mengundang ya Kak Nabil untuk lebih jelasnya terkait teknis dan sebagainya seperti itu. Kayaknya kok bisa dibahas panjang ya? Langsung panjang banget ya. Panjang sekali ya. Kayak diulang dari awal nih ya. Ya panjang sekali seperti itu. Aduh. Oke, berarti ya pramuka bukan cuma sebatas latihan doang ya Pak? Latihan doang, jadi emang berada apa ya bahasanya? Kayak Ya emang bener ada implementasi. ada intinya lah, ada isinya ya. Iya ada dampaknya juga gitu, baik dari diri kita sendiri, baik dari orang lain juga seperti itu ya. Jadi makanya ini harapan juga dari Polski ini bisa memberikan dampak seperti itu ya. Jadi di akademiknya juga ada prestasinya seperti itu. Nah, ini terakhir nih Pak. Terakhir ya? Waduh, siap. Di hari pramuka ini nih Pak. Ya. Kira-kira apa sih harapan Bapak untuk kepramukaan ke depannya nih Pak? Ya. Biar kita nih para pemuda Bisa semangat ya. biar lebih semangat lagi Semangat nih buat terus buat nih. ikut pramuka nih. Ya, jadi harapan saya yaitu di hari kepramukaan ini ya yang pertama yang penting anak-anak pramuka bisa ikut andil ya, ikut kegiatan pramuka dengan menyenangkan, dengan riang gembira, jangan sampai mengikuti kepramukaannya dengan malas, lesu ataupun keterpaksaan. Jadi diawali dengan riang gembira dulu ya. Jadi kemauan seperti itu. Ketika mengikuti pramukaan ini dengan bahagia, otomatis ketika ada kegiatan apapun, otomatis ya tidak ada tidak ada halangan seperti itu, ikut-ikut aja seperti itu ya. Jadi yang pertama harapannya yaitu mengikuti kegiatan pramuka dengan riang gembira itu. Terus yang kedua yaitu adalah bisa merubah ya. Harapannya itu bisa merubah yang semula yaitu negatif bisa menjadi positif ya, itu. Jadi yang tadi sudah Bapak singgung ya, terkait manfaat dari kepramukaan ini adalah bisa merubah yang tadinya negatif menjadi positif seperti itu, mengubah karakter. Harapannya kalau tidak merubah karakter ya
apa bedanya gitu dengan tidak ikut pramuka, betul tidak? Iya, betul. Nah, ya itu harapannya, capek-capek ngadain pramuka tapi karakternya gitu-gitu aja ya. Capek doang. Capek-capek aja, buang-buang waktu kan. Ya, jadi harapannya ya seperti itu. Jadi harapan dari pramuka ya merubah karakter. Yang selanjutnya yaitu adalah bisa mengamalkan Trisatya dan Nadasarma. Ini sangat bagus sekali ya kalau diamalkan dari poin pertama sampai terakhir itu dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, terus cinta alam dan sebagainya. Itu kalau diimplementasikan dalam diri kita itu sangat bagus sekali ya, itu bagus sekali. Dari mulai segi akademiknya, terus apalagi dari rohaninya, sosialnya, terus apalagi tanggung jawab dan akhlaknya, itu kan akhlak adabnya itu ada semua di Trisatya dan Dasarma seperti itu. Nasionalisnya ya pasti itu ya. Jadi harapannya seperti itu, anak-anak di Hari Pramukaan ini bukan hanya mengikuti pramuka saja, tapi ada perubahan sikap, perubahan karakter yang semulanya itu malas-malasan dan sebagainya, otomatis ketika mengikuti pramuka ya ada perubahan yang positif. Otomatis kalau ada perubahan yang positif, orang tua pasti akan mendukung 100%, karena alhamdulillah nih anak saya semakin baik ketika mengikuti pramuka. Nah, tapi kalau seandainya nggak berubah, ngapain ini kalau guru buang-buang waktu, buang-buang uang seperti ini kan, seperti itu. Kalau tidak ada perubahan kan sama aja seperti itu. Jadi itu harapannya, dan bisa berkontribusi tadi yang sudah disinggung bahwa pramuka Garuda bukan hanya soal prestasi, pamer-pameran. Nih, gue udah medali di kemana-mana diteng-tengin. Atau gitu ya, di ininya ditempelin, tengengin kepada yang manas-manasin, yang enggak pramuka Garuda. Ini. Kalau misalnya hari paling bagus kalau buat anak pramuka kan di hari Sabtu ya. Iya. Bisa pamer-pamer gitu. Nah, pamer-pamer gitu. Ya maksudnya dibarengi lah. Iya. Dibarengi dengan sikap yang positif. Seperti itu ya. Sikap yang positif dan bisa berkontribusi ya, kalau di masyarakat, terus apalagi di sekolah ataupun di keluarga, yang keluarganya seperti itu mungkin harapan sebagai pembina ya, semoga ada perubahan dari segi karakter seperti itu ya. Gitu ya Pak. Banyak ya. Pramuka itu dari sejarahnya udah panjang, Iya. dari perjuangannya juga udah mantap ya. banget, Iya. kegiatan yang banyak, manfaatnya juga Masya Ada. Allah, banyak Iya. gitu. Dan ya intinya pramuka itu kegiatan yang sangat bagus, Sangat lah bagus ya. Iya. Para Makanya pemuda gitu. makanya apa? Makanya pengertian dari pramuka dari Bapak Pramuka sedunia itu adalah menggembirakan. Menggembirakan pengertian singkatnya itu menggembirakan. Jadi tidak ada tidak ada ketakutan ataupun tidak apa-apa. Intinya menggembirakan. Kenapa dengan menggembirakan itu otomatis akan adanya ingin lagi ya. Iya. Ya seperti itu, ingin lagi, gembira nih, senang nih, ya antusias kan ketika di dalam pramukaan itu. Tapi tidak semuanya gembira terus, harus ada tegas begitu, terus disiplinnya, ya jadi digabungkan lah, dibarengi adanya bermacam-macamnya, adanya ketegasan, adanya ketegasan, terus apalagi tadi tanggung jawab seperti itu. Nah dibarengi dengan kegembiraan dan keceriaan seperti itu. Jadi itu ya. Oke, mantap lah pramuka pokoknya. Ya. Kita harus pramuka terus nih biar manfaatnya kita rasakan sebenarnya. Betul. Ya. Jadi mungkin Cukup ya. Terima kasih banyak Pak, Ya. udah mau hadir, udah mau jadi. Sama-sama. Semoga pertemuan ini membawa dampak yang positif. Amin. Bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk anak-anak pramuka. Ya, baik dari tingkat siaga, penggalang ataupun penegak ataupun pandega seperti itu. Amin. Ya. Ya mungkin
Itu aja ya guys ya. Cukup sekian juga dari kita ya. Kita Dari juga kita. pamit undur diri. Undur diri. Maaf kalau misalkan selama kita menyampaikan, selama kita berbicara mungkin banyak kesalahan. Terima kasih sudah Terima kasih. menonton. Terima kasih. Mungkin saya Levi Putra Dan saya Fabian Sinatria. kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.